Lama tak terdengar kabar, Umi Pipik isyaratkan sudah bertemu dengan istri kedua UJ beserta putranya. Rasa syukur diucap Umi Pipik ketika ditanya terkait pertemuan dengan istri kedua dari mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ. Lebih dari itu, Umi Pipik pun sangat bersyukur sudah bisa melihat dan bertemu dengan anak dari hasil perkawinan siri mendiang UJ dan istri keduanya. Alhamdulillah, 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 kata Umi Pipik menjawab pertanyaan wartawan soal pertemuan dengan istri kedua mendiang UJ seperti dilihat dalam kanal YouTube Indosiar pada Selasa 28 September 2021. Seperti diketahui, jika Umi Pipik sangat ingin bertemu istri kedua UJ lantaran ada anak lelaki yang lahir dari pernikahan kedua mendiang suaminya itu. Pengakuan Umi Pipik soal mendiang UJ berpoligami sempat membuat geger publik. Lantaran selama mendiang hidup, publik tahu jika UJ tidak berpoligami. Bahkan saat itu Umi Pipik mengatakan UJ memiliki 3 istri. Dari hasil pernikahan UJ tersebut ada 4 anak dari Umi Pipik dan 1 anak lelaki dari istri kedua UJ. Sebelumnya, pengakuan Umi Pipik di video YouTube Vena Melinda pada Senin 26 April 2021 lalu sontak membuat publik kaget. Pernyataan Umi Pipik pun viral dan mendapat bentahan dari keluarga mendiang UJ. Saat itu Umi Pipik mengaku kenal dan pernah bertemu dengan istri kedua UJ. Sedangkan soal istri ketiga UJ, Umi Pipik menyebutnya sebagai public figure. Adapun tujuan Umi Pipik membuka poligami mendiang UJ tak lain hanya untuk bisa bertemu dengan anak lelaki dari istri kedua UJ. Setelah menunggu dari April hingga September 2021 ini, Umi Pipik memberikan jawaban atas penantiannya bertemu dengan istri kedua UJ dan anaknya. Awak media menanyakan langsung soal kebenaran Umi Pipik telah bertemu dengan istri kedua UJ dan anaknya. Hal tersebut diungkap Umi Pipik usai mengisi acara pengajian di Cibubur. Alhamdulillah, 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 ungkap Umi Pipik di Cibubur. Umi Pipik pun berucap syukur ketika ditanya apakah sudah bertemu dengan anak UJ dari istri keduanya. Alhamdulillah lancar, makasih ya, tambahnya. Umi Pipik beberapa waktu lalu mengungkap alasannya membuka kenyataan jika UJ berpoligami. Lewat Instagram story-nya beberapa waktu lalu, Umi Pipik mengaku saat itu anak-anak masih terlalu kecil dan UJ masih mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarganya. Secara tidak langsung saya menghentikan rezeki beliau kalau dibongkar saat dulu. Padahal saya masih butuh nafkah dari beliau karena anak-anak saya masih kecil saat itu, kata Umi Pipik dalam tulisannya. Saya ingin umat fokus saja dengan dakwah almarhum. Saya tidak mau umat kecewa dengan poligami beliau, lalu membuli atau meninggalkan beliau, kata Umi Pipik. Saya tidak mau egois saat itu. Bagi saya, saat itu nggak perlu orang tahu kehidupan rumah tangga beliau, katanya. Lantas, bagaimana hubungan Umi Pipik dengan keluarga almarhum UJ usai heboh kabar poligami? Setelah bertahun-tahun Ustadz Jeffrey Al-Bukhari alias UJ meninggal dunia, tiba-tiba Umi Pipik mengungkap bahwa sebenarnya di masa hidup, sang suami tak hanya memiliki 1 istri, melainkan 3 istri. Kabar mengenai poligami ini juga telah sampai ke telinga keluarga UJ. Lantas, bagaimana hubungan Umi Pipik dengan keluarga almarhum suaminya saat ini? Baik-baik, komunikasi baik, pokoknya komunikasi antar keluarga baik. Dalam beberapa tahun ini, komunikasi nggak masalah. Intinya untuk hal ini saya atas nama keluarga, kembali lagi ini orang sudah meninggal. Doain deh yang baik-baik, ucap
Fajar Siddiq, dikutip dari YouTube KH Infotainment. Fajar Siddiq juga masih sering berkomunikasi dengan Umi Pipik, mengingat keduanya tengah mengurus kegiatan yang sama. Saya 3 hari kemarin atau 4 hari kemarin berkomunikasi. Memang saya punya kegiatan dakwah juga sama beliau, kegiatan sosial, tutur adik almarhum sang ustadz. Sang adik pun mengimbau untuk berhenti membahas tentang isu yang sedang berkembang. Menurutnya lebih baik mendoakan almarhum ketimbang membahas masa lalunya. Sudah, orangnya sudah meninggal, kasihan. Kasihan yang hidupnya, sini ngomongin ini, sudah, yang penting kita doakan yang baik, ujar Fajar Siddiq. Kita nggak tahu nih yang sebenarnya terjadi seperti apa. Bicara A, B, sampai Z, makanya saya bicara sama teman media. Sudahi, jangan libatkan siapa-siapa. Almarhum sudah meninggal, orangnya juga baik, sambungnya. Sementara itu, Fajar Siddiq juga sempat mengungkapkan bahwa kondisi ibundanya terganggu lantaran kabar ini. Namun begitu, kondisi fisiknya masih dalam keadaan baik. Umi Tatu nggak apa-apa, cuma kan hawanya beda gitu. Jadi lebih seram dibandingkan ditagih sama debt collector. Lebih seram lagi ini. Karena sedikit kata aja yang salah, kan netizen ada dua belah pihak. Kasihan mereka lah. Kalau memang mengungkapkan sesuatu yang tidak baik, kita jadi dosa, ujarnya mengakhiri. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ meninggal dunia pada 26 April 2013 silam. Ia menghembuskan nafas terakhir di usia 40 tahun karena kecelakaan tunggal saat mengendarai motor. Pihak kepolisian menyampaikan penyebab kecelakaan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ diduga akibat mengantuk atau human error. Ustadz gaul itu meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia di Gedung Hijau Raya Pondok Indah, tepat di depan rumah nomor 17 PB38 Jakarta Selatan, sekitar pukul 01.00. Korban atas nama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, ujar Kasubdit Cakum Laka Lantas Polda Metro Jaya, AKBP Sudarmanto kala itu. Lebih lanjut, ia memperkirakan beliau mengantuk, jadi human error, karena kemungkinan kecepatan cukup tinggi. Beliau menabrak trotoar samping kiri dan membentur pohon palem. Akibat benturan pohon palem itu, beliau terpental ke depan kurang lebih 3-4 meter dengan posisi terakhir tertelungkup, ungkapnya.